Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrasah Ali Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung. Dan di video kali ini yang akan saya bahas tentang apakah asam lambung itu berbahaya. Soalnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih yang bertanya ya seperti itulah. Apakah asam lambung ini berbahaya? Apakah bisa membunuh? Pokoknya banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, lucu-lucu menurut saya. Oke, mohon maaf sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Madrasah Ali Yusuf ini agar saya nanti bisa terus mengupload atau meng-share video-video terbaru saya tentang seputar kesehatan lambung. Dan mohon maaf sebelumnya, saya ini bukan praktisi apalagi dokter, saya hanya seseorang yang pernah mengalami gitu ya penyakit asam lambung ini. Jadi saya berbicara ya, membuat video-video ini sesuai dengan pengalaman saya dan pengetahuan saya. Saya membuat video ini juga alasan saya ingin berbagi pengalaman lah untuk teman-teman yang menderita asam lambung ini biar cepat sembuh seperti saya ya. Soalnya saya sendiri merasakan betapa menyiksanya ya. Dulu saya hampir kurang lebih 1 tahun lah menderita penyakit asam lambung itu, dan selama 8 bulan itu saya nggak bisa kerja ya, nggak bisa mencari nafkah. Pokoknya menyiksa banget lah, makanya saya membuat video-video tentang seputar kesehatan lambung dari awal ya. Saya mengalami penyakit asam lambung ini saya sudah ceritakan di video-video yang sebelumnya. Oke, jadi jawabannya untuk apakah penyakit asam lambung ini berbahaya? Jawabannya itu tidak. Penyakit asam lambung ini sangat sekali tidak berbahaya ya, kalau misalkan teman-teman tahu. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu gitu tentang penyakit asam lambung ini, udah paham lah tentang penyakit asam lambung ini, sebenarnya nggak berbahaya. Cuma kalau misalkan teman-teman belum tahu tentang penyakit asam lambung ini, belum paham, belum mengerti ya tentang penyakit asam lambung itu sangat berbahaya. Jadi sangat berbahayanya itu gimana gitu ya, bukan masalah membunuh. Jadi penyakit asam lambung ini sama sekali tidak membunuh ya. Penyakit asam lambung ini tidak membunuh dan tidak membuat orang meninggal, hanya saja menyiksa. Karena ya seperti yang teman-teman rasakan ya, seperti yang kita rasakan setiap hari, kita mengalami sensasi demi sensasi yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh berupa pokoknya udah macam-macam lah, 1000 sensasi yang bisa disebut. Karena penyakit asam lambung ini kan penyakit sejuta umat, penyakit sejuta sensasi ya. Dan ya seperti itulah. Jadi bahayanya itu teman-teman akan menderita dari hari ke hari, akan merasakan sensasi-sensasi terus bahkan bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Itu kalau misalkan teman-teman nggak tahu, nggak paham tentang masalah penyakit asam lambung ini, itu nggak akan pernah sembuh gitu ya. Mati enggak, sembuh enggak, ya kayak gitu aja terus tiap hari teman-teman. Makanya yang saya sebut bahayanya seperti itu gitu ya, bukan bahaya membunuh atau enggak. Penyakit lambung itu enggak berbahaya, enggak membunuh gitu ya. Hanya saja ya bahayanya seperti itu, teman-teman enggak bakalan sembuh. Terus ya setiap hari yang akan teman-teman rasakan itu sensasi demi sensasi yang aneh-aneh ya. Makanya buat teman-teman yang belum nonton video-video saya yang sebelumnya, alangkah baiknya teman-teman lihat dulu ya di video-video saya yang sebelumnya. Itu udah saya jelaskan, udah saya ceritakan tentang penyakit asam lambung ini. Saran saya ya untuk teman-teman yang sekarang masih menderita asam lambung ini, tetap jaga 3 pola ya. 3P tetap harus dijaga, karena 3P ini adalah obat yang paling manjur ya, obat yang paling manjur untuk penyakit asam lambung ini. Soalnya kalau untuk obat-obatan herbal, obat-obatan dokter itu nggak terlalu penting untuk penyakit asam lambung ini ya, nggak terlalu penting. Soalnya gini teman-teman, saya dulu waktu masih sakit bisa dibilang sering banget saya berobat ke klinik ya, ke rumah sakit. Udah dibilang sering, udah bisa dibilang bosen lah, sering banget. Soalnya saking seringnya saya berobat tapi nggak ada perubahan, nggak ada kesembuhan. Minum obat-obatan herbal yang dari kunyit, daun binahong dan segala macamnya ya, yang obat-obatan pahit-pahitan dari
kulit manggis ya, terus martawali, pokoknya udah banyak banget, mahoni itu udah saya konsumsi semuanya obat-obat, tapi nggak ada kesembuhan karena waktu saat itu saya itu belum paham, belum mengerti tentang penyakit asam lambung ini. Karena penyakit asam lambung ini itu berkaitan antara lambung dan otak. Karena waktu saya belum tahu tentang penyakit ini ya, saya terus-terusan mengobati lambungnya saja, sedangkan ada penyebab besar asam lambung ini nggak sembuh-sembuh, yaitu otak ya. Otak inilah yang nggak saya obatin karena saya nggak tahu ya, ternyata ada hal lain gitu yang harus kita obatin juga, kayak semacam otak ya, pola pikir yang biasa disebut dengan pola pikir. Nah, 3P itu adalah pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Karena yang dulu itu saya terus-terusan mengobati asam lambungnya saja, makanya nggak sembuh-sembuh sampai kapanpun. Maka teman-teman harus tahu nih tentang penyakit asam lambung ini ya. Jadi asam lambung ini yang tadi saya sebutkan itu dia berkaitan antara lambung dan otak ya. Jadi bukan hanya lambungnya saja yang harus teman-teman obati, tapi otaknya juga ya, pola pikirnya juga harus teman-teman obati. Cara mengobati otak atau pola pikir itu nggak bisa dipakai obat ya, sebenarnya nggak bisa pakai obat. Mungkin ada obat penenang gitu ya, tapi ya namanya obat paling hanya bisa meredakan sesaat ya, bisa hanya menenangkan sesaat. Beda dengan yang alami. Kalau saya sih ya pakai yang alami dulu ya. Ya saya hanya melawan gitu ya, melawan rasa takut saya, rasa cemas saya, dan pokoknya rasa-rasa yang macam-macam yang aneh-aneh itu saya lawan ya. Saya berusaha untuk tenang, untuk fokus ya, untuk pokoknya mengubah pola pikir yang tadinya negatif menjadi positif. Karena hanya obat itulah, hanya cara itulah yang bisa menyembuhkan anxiety ya, hanya yang bisa menyembuhkan penyakit pola pikir ini. Kita cari tempat-tempat yang tenang lah ya, kita mencoba untuk relax, tenang, fokus, belajar fokus ya. Untuk mengatasi ya penyakit anxiety ini kita harus belajar fokus. Kalau misalkan kita takut mau kemana-mana ya nggak usah takut sebenarnya ya. Soalnya gini, dari setiap hari kita merasakan takut inilah, takut itulah, apakah sesuatu itu pernah terjadi, gitu aja ya kita mikirnya. Kalau saya sih alhamdulillah ya belum pernah terjadi, dan mungkin itu teman-teman juga nggak bakalan pernah ngalamin sesuai apa yang ada di otak teman-teman ya. Itu nggak bakalan pernah terjadi, itu hanya pemikiran kita aja yang berlebihan ya. Jadi mulai sekarang kita mencobalah untuk berpikir positif ya, berpikir seperti sedia kala sebelum kita terkena penyakit asam lambung ini. Jadi nggak usah takut, mau main-main aja ya, mau main-main aja, nggak usah takut, mau kemana silahkan, nggak usah takut. Karena hal yang kita takutkan itu nggak bakalan pernah terjadi ya, nggak bakalan pernah terjadi. Itu hanya pola pikir kita aja yang terus-terusan membodohi diri kita sendiri ya. Kita itu selalu dibodohi oleh pola pikir kita sendiri ya. Takut inilah, takut itulah, padahal nggak pernah terjadi ya, padahal nggak pernah terjadi. Jadi saran saya ya, kita pokoknya nggak usah takut lah. Kalau misalkan teman-teman kayak gitu terus, cemas terus, panik terus, mau sampai kapan ya, mau sampai kapan itu nggak bakalan pernah sembuh. Karena 70% ya penyebab asam lambung teman-teman nggak sembuh itu ya karena pola pikir teman-teman, karena penyakit anxiety ini ya. 70%-nya penyakit lambung itu sebenarnya kecil, cuma 30% ya. Kalau misalkan cuma asam lambungnya aja dibantai pakai kunyit juga mungkin udah sembuh. Tapi karena karena adanya penyebab lainnya membuat asam lambung kita ini nggak sembuh ya, jadi susah untuk disembuhkan. Jadi mau diobatin pakai obat apa juga nggak bakalan sembuh kalau anxiety-nya nggak kita sembuhin dulu, nggak kita obatin dulu. Jadi pengobatan lambung dan otak itu harus bareng ya, harus bersama lah, jangan satu-satu. Kalau misalkan kita obatin lambungnya aja, anxiety-nya nggak kita obatin ya sama aja. Kita obatin anxiety-nya, asam lambungnya nggak kita obatin, sama aja ya. Tapi kalau misalkan untuk obat lambung sih menurut saya nggak penting juga sih, nggak. Soalnya obat lambung itu cuma makan doang
Jadi kalau misalkan kita timbul sensasi-sensasi yang aneh-aneh kayak semacam gemeteran, badan lemas, ya udah makan ya. Makan aja, nggak usah dipikirin, kita makan nanti juga akan pulih lagi. Itu obat-obat untuk asam lambung itu ya, itu makan dengan porsi kecil tapi sering, minimal 2 jam atau 3 jam sekali itu kita harus makan ya, dengan porsi kecil aja, minimal 5 sendok ya atau 6 sendok. Udah, nanti selang 3 jamnya kita makan lagi. Udah, jadi nggak usah dipusingin, penyakit lambung ini nggak berbahaya ya, penyakit lambung ini nggak berbahaya. Pokoknya terapkan dalam otak dan hati kita bahwa tubuh kita ini nggak apa-apa, sehat ya, asam lambung ini nggak berbahaya ya. Karena cara itu yang bisa menyembuhkan asam lambung. Nggak ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan asam lambung kalau anxiety kita masih kacau. Obat-obatan itu mahal, katanya satu butirnya 5 juta, katanya bisa untuk menyembuhkan asam lambung. Itu bohong ya, nggak bakalan bisa menyembuhkan asam lambung kalau pola pikir kita masih berantakan. Tapi kalau misalkan kita udah bisa mengontrol pola pikir kita dengan baik ya, kecemasan udah kita bisa atasi, itu sama kunyit juga udah beres asam lambungnya ya, sama kunyit juga udah beres, udah bisa sembuh. Soalnya kunyit itu kan apa ya, dipercaya ya untuk bisa mengobati asam lambung karena dia itu sifatnya kan lengket yang menempel, jadi bisa melapisi mukosa lambung ya, lapisan luar lambung itu, jadi yang luka-lukanya akan ditutupi, dilapisi sama kunyit itu. Kalau untuk pengobatan kunyit ya untuk pengobatan lambung sama kunyit juga bisa, karena lambung ini kan berkaitan dengan otak, jadi ya kita harus obatin juga otaknya. Terus pola yang ketiga itu ada pola hidup sehat ya. Pola yang pertama pola makan, yang kedua pola pikir, yang ketiga itu pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu kayak semacam tidur ya, pola tidur kita itu nggak boleh kurang dari 8 jam ya. Kalau misalkan tidur kita itu kurang dari 8 jam, itu akan terasa banget yang namanya selayangan, sempoyongan, gemeteran, lemas, itu pasti bakal terasa banget ya. Untuk penderita asam lambung, sekecil apapun penyakitnya itu akan terasa besar ya, akan terasa besar. Kalau orang yang normal mah ya biasa-biasa aja menanggapinya. Kalau misalkan kepala pusing ya biasa-biasa aja, tapi kalau misalkan orang yang penderita asam lambung anxiety ini, dia akan merasa besar banget gitu ya, ini penyakit ini akan terasa berbahaya banget penyakit ini, padahal ya biasa-biasa aja gitu ya, hanya pemikirannya saja yang berlebihan. Pola tidur kita harus terjaga ya, itu jangan kurang dari 8 jam. Terus pola hidup sehatnya harus olahraga juga ya, setiap hari minimal ya sampai keluar keringet lah, sampai keluar keringat, entah itu mau pagi hari, siang hari, malam hari, bebas sesempatnya teman-teman, yang penting setiap hari sampai keluar keringat. Jadi jangan terlalu capek juga, karena kalau misalkan terlalu capek nanti bakal drop lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau olahraga itu harus pakai jaket yang tebal ya, biar cepat keluar keringat, karena yang kita butuhkan itu keringatnya ya, bukan capeknya. Terus berjemur juga setiap hari itu harus berjemur ya, minimal ya sampai keluar keringet lah ya, 15 menit sampai 20 menit ya kita berjemur, karena berjemur itu sangat bagus untuk memperlancar peredaran darah ya, jadi sangat bagus. Nah itulah pembahasan ya, penjelasan saya tentang seputar kesehatan lambung, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Saya doakan agar kebaikannya dibalas sama Allah Ta'ala, amin. Dan semoga lekas sembuh lagi ya, semoga penyakitnya cepat sehat lagi lah, pokoknya sampai normal, bisa beraktivitas lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dari perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.